Kan biasa di pameran kalau kita mau menangin entah ikut giveaway quiz gitu atau ya. giveaway, Ya. itu kasih data kita. Itu sebenarnya aman nggak, apa yang harusnya concern untuk saya? Justru dengan adanya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini, harusnya subjek data merasa lebih aman, lebih secure, karena data yang diberikan pasti akan diolah dengan baik kan gitu ya. Kalau tadi Chris cerita dapat penawaran menang menjadi miliarder gitu ya. Saya ditawarin bibit lele, coba. Kayak apakah saya tidak layak untuk menjadi miliarder kayaknya? Halo Sobat Data, dimanapun kamu berada. Perkenalkan, saya Christopher. Kita jumpa di episode perdana KAE Talks. Jadi KAE Talks ini merupakan rangkaian acara untuk menyambut Kalbe Analytics Expo di Februari 2025 mendatang. Nah, aku pengen ngobrol kepada Sobat Data semuanya untuk terus stay untuk ikutin podcast ini, karena nanti akan ada kuis yang seru untuk 10 orang pemenang. Dan untuk episode perdana kali ini kita akan ngomongin soal pelindungan data pribadi bersama dua orang narasumber. Yaitu yang pertama kita akan sambut Mbak Agatha Noviardiati yang merupakan Data Business Partner Manager dari Kalbe Pharma, dan juga Mbak Ayu Oktaviasari yang merupakan Senior Associate dari MFS Law Firm. Bener nggak nih aku nih sebutannya? Benar ya. Benar. Jadi di kesempatan episode perdana nih Mbak, kita mau ngomongin soal pelindungan data pribadi. Tapi sebelum itu, aku mau nanya dulu ke Mbak Ayu dan juga ke Mbak Agatha, sebenarnya data pribadi itu apa sih? Dan boleh nggak kasih contoh ke aku nih yang orang awam gitu. Silahkan Mbak Ayu dulu nih. Oke. Data pribadi itu sebenarnya adalah data yang melekat pada kita, orang gitu ya, yang bisa mengidentifikasi kita sebagai diri kita gitu. Jadi contohnya misalnya nama, udah pasti itu data pribadi. Terus nomor telepon, tempat dan tanggal lahir. Terus kalau misalnya kita punya data kesehatan, data keuangan, itu juga termasuk data pribadi. Oh, oke. Jadi kalau nama gitu misalnya Ayu, terus ada fotonya gitu ya. Dan fotonya adalah fotonya Mbak Ayu, itu udah ketahuan bahwa bisa diidentifikasi bahwa oh ini tuh Ayu yang ini gitu. Nah, itu data pribadi. Jadi gitu. Data pribadi kalau kayak misalkan saya Christopher gitu. Ada KTP kan bisa ada nomor KTP itu udah include ya Mbak betul, ya. Betul. Nah, kalau misalkan tadi kan kalau tema tuh tadi kita udah ngomongin soal data pribadi. Sekarang tentang pelindungan data pribadi ini sebenarnya saya agak bingung nih Mbak, kalau pelindungan data pribadi itu sendiri, itu bagian dari data pribadi itu apa gitu, dan kenapa ada kata-kata perlindungan apa yang harus dilindungi nih, datanya apa nih yang harus dilindungin, itu gimana nih Mbak Ayu atau Mbak Agatha? Mbak Ayu dulu deh. Oke. Jadi kalau pelindungan data pribadi itu upayanya Mas, upaya untuk melindungi data pribadi yang tadi kita berikan ke pihak lain. Nah, upayanya itu apa aja dijelaskan di dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi gitu. Jadi, gimana nih caranya supaya data yang kita berikan itu dilindungi oleh si penerima data. Supaya nggak kemudian nanti disalahgunakan. Kenapa harus dilindungi? Karena data pribadi itu kan menyangkut diri kita. Dan biasanya dia terkoneksi kepada satu data yang lebih penting. Contoh misalnya, kalau kita input data kita di bank, itu kan kita kasih nama kita, biasanya ada tempat tanggal lahir, bahkan kadang-kadang PIN aja kita input tempat tanggal lahir, input tanggal lahir kita gitu ya, tanggal, bulan, tahun. Nah, kenapa itu jangan sampai jatuh ke tangan yang salah atau jangan sampai bocor? Karena dari data pribadi yang diterima itu, kemudian dia bisa dipakai lagi sama pihak ketiga untuk mengakses data pribadi kita yang lebih penting lagi gitu. Oke, jadi aman nggak nih seharusnya kalau misalkan saya gitu ngasih data saya, misalkan kalau misalkan ada di pameran gitu ya Mbak ya, kan biasa di pameran kalau kita mau menangin entah ikut giveaway quiz gitu atau ya. Itu kasih data kita, itu sebenarnya aman nggak, apa yang harusnya concern untuk saya gitu? Oke, yang pertama jangan sembarangan kasih data. Jadi harus tahu dulu ya, datanya itu mau digunakan buat apa sih? Misalnya kita ke pameran dimintain data,
saya minta datanya Ibu Agatha gitu misalnya, saya harus kasih tahu Bu Agatha saya mau minta data Ibu untuk kegiatan pameran ini, saya mau promosi susu ya Bu, misalnya gitu. Jadi Bu Agatha benar-benar ternotify, Bu Agatha benar-benar tahu data yang saya ambil itu akan digunakan buat untuk apa. Ya. Oke, jadi singkatnya adalah perlindungan data pribadi itu seperti kayak ini ya, seperti kayak armornya untuk subjek datanya. Iya, diri kita sendiri sih sebenarnya, kita jagain diri sendiri gitu ya. Oke, sehingga nanti ya nggak bisa sembarangan digunakan. Kalau misalkan kan kita tahu sendiri kalau Mbak Agatha ini kan ada di bawah PT Kalbe Farma gitu ya. PT Kalbe ini kan di bawahnya tuh banyak banget nih anak perusahaan. Misalkan ada contoh kasus perusahaan A di bawah Kalbe Farma ini ngumpulin data dari orang-orang nih Mbak, entah lewat pameran lah, entah lewat website atau segala macam. Itu sebenarnya boleh nggak sih dipakai oleh anak perusahaan Kalbe lainnya atau divisi lainnya gitu yang tidak ada di bawah naungan PTA tersebut gitu. Itu boleh nggak sih sebenarnya Mbak? Oke, prinsipnya kalau kita ngomong tentang pelindungan data pribadi itu adalah prinsip utamanya atas seizin dari orang yang kita mintain datanya gitu, atau kalau di undang-undang istilahnya subjek data. Nah, selama subjek datanya ini setuju, ya, which means tanggung jawabnya perusahaan adalah memberitahukan bahwa ini loh, kita mau pakai datanya buat apa. Termasuk salah satunya kalau kayak Kalbe Farma kan banyak nih anak perusahaannya. Termasuk kalau misalnya itu datanya mau dipakai bareng gitu ya, itu harus dijelaskan di awal bahwa ini ada kemungkinan loh data yang misalnya saya dari brand A gitu ya, data yang saya minta dari kamu itu akan saya share juga ke anak perusahaan yang lain gitu. Atau kan kadang-kadang kalau di perusahaan ada, kita bilangnya pihak ketiga ya gitu, entah kerjasama dengan perusahaan lain gitu. Nah itu dari awal sebaiknya dijelaskan. Bukan sebaiknya, malah ya harusnya dijelaskan sehingga orang yang kita mintain datanya itu juga dari awal clear bahwa oh ya udah berarti data saya diminta oleh siapa, buat apa, kalau mau di-share tuh di-share ke siapa aja misalnya gitu, sehingga ketika saya ngasih persetujuan gitu itu sudah jelas bahwa yang saya kasih persetujuan tuh atas apa aja sih gitu. Kebayang nggak? Kebayang. Aku kebayangnya sebenarnya gini Mbak. Berarti selama kita kasih tahu misalkan perusahaan A kumpulin data, lalu kita nanya kita ke orang-orang, kita kasih tahu, kita state bahwa nanti data kamu kemungkinan akan dipakai, langsung sebutin nggak perusahaan B, C, D atau di perusahaan lain yang masih di bawah Kalbe Farma dan juga third party, atau semua anak usahanya kira disebutin gitu. Sejelimet itu nggak sih? Pastinya kita coba lihat dari dua sudut pandang ya. Artinya dari sisi perusahaan gitu ya, perspektifnya kan oke, kita pengennya jelasin nih semuanya gitu ya. Apalagi Kalbe kan udah puluhan gitu ya anak perusahaannya. Tapi dari sisinya si orang yang kita mintain datanya, itu kan males ya baca kayak PTA, PTB, PTC gitu, kayak gue tahu aja gitu kan. Tapi sehingga ada jalan tengah gitu yang diambil supaya secara subjek datanya itu paham yang dimaksud adalah oh ini Kalbe dan katakanlah anak perusahaan afiliasi gitu ya, itu yang jadi jalan tengahnya, sehingga tetap membuat si subjek datanya paham maksudnya apa, tapi juga mengakomodir kebutuhannya perusahaan. Ya kita mesti state nih dari awal gitu. Oke, nah kalau dari Mbak Yu sendiri nih mengenai pendapat mengenai hal yang tadi tuh. Data digunakan beramai-ramai. Oke, kalau saya menambahkan aja yang dijelasin sama Bu Agatha tadi udah tepat ya. Yang penting subjek datanya itu benar-benar tahu datanya akan diserahkan ke siapa aja dan akan digunakan untuk apa aja. Tapi akan lebih baik kalau di antara perusahaan ini juga ada perjanjian yang mengatur tentang ini datanya akan digunakan sejauh mana dan sejauh apa gitu. Karena kan saat si perusahaan lain itu mau menggunakan data misalnya yang dikumpulkan oleh Kalbe gitu misalnya ya, dia kan harus tahu datanya tuh mau dipakai, boleh dipakai sama dia buat apa aja gitu. Jadi perjanjian ini tujuannya untuk mengakomodir kebutuhan dari penggunaan data itu sendiri. Kira-kira gitu sih Mas. Bagaimana nih cara
cara perusahaan ini, aku ngomongin soal contoh kasus PDP-nya berarti nih Mbak ya. Gimana cara perusahaan sebenarnya saling kontrol di antara anak perusahaan atau anak divisi atau divisi perusahaan gitu ya, saling kontrol bahwa data ini akan tepat sasaran digunakan dan nggak bocor gitu. Karena kan pastinya kan untuk kami orang awam kan mungkin ya itu lumayan precious ya, berguna gitu kalau setelah si data itu dikumpulin gitu. Gimana caranya menurut nih pengalaman Mbak Agatha dan pengalaman Mbak Ayu, cara kontrol untuk tahu data kamu tuh safe kok di perusahaan kami. Gitu. Kalau dari sisi perusahaan berarti ya, dari sisi perusahaan pasti satu kita siapin infrastrukturnya dulu, gitu. Artinya kalau udah ngumpulin data dan yang dikumpulin kan datanya itu bukan cuma ratusan ribuan, biasanya jutaan gitu ya. Jadi secara infrastruktur, teknologinya itu kita jagain dan saya nggak mau ngomong terlalu teknis ya, tapi kurang lebih bahwa teknologi yang dipilih pun itu juga memang yang kita bisa bilang itu sudah menjamin bahwa datanya itu secure, gitu. Jadi secara infrastruktur itu satu. Terus kedua pastinya dari polisinya sendiri. Artinya infrastruktur udah oke nih, tapi kita nggak punya aturan mainnya, kasarnya gitu ya. Siapa yang boleh aksesnya sampai sebatas mana, kalau mau dipakai si A, misalnya saya nih Agatha gitu ya, mau ngakses data dari brand X gitu, yang punyanya Kalbe, nah itu saya bolehnya cuma ngapain dari data itu gitu, karena kan ada yang cuma boleh misalnya kita bersihin dulu aja datanya gitu, saya aksesnya sampai situ aja, tapi nanti bisa jadi ada orang lain yang boleh sampai misalnya analisis, sampai ngitung gitu ya, sampai menggunakan lagi datanya untuk kebutuhan bisnis. Nah itu skopnya dibagi-bagi. Jadi satu dari infrastruktur tadi, kedua dari sisi polisinya diatur, sama yang ketiga yang menurut saya juga penting adalah mungkin bahasanya kayak trainingnya gitu ya. Gitu. Jadi udah infrastrukturnya udah oke, polisinya udah oke, orangnya nih berarti kan gitu. Orangnya ini karyawan-karyawannya juga mulai dibekali gitu ya, apa sih yang harus dilakukan ya, kurang lebih gitu. Paling 3 itu sih kalau dari sama nih Mbak. Setuju sih, sosialisasi itu penting banget, karena sebaik apapun peraturannya, sebaik apapun dokumennya, kalau nggak bisa dijalanin gitu ya, kalau nggak bisa diaplikasikan itu nggak akan berjalan dengan baik sih. Iya sih, kebayang banget kalau misalkan database atau kumpulan data itu ternyata ya ada kebocoran, justru kan yang dirugikan tidak hanya si perusahaan ya, tentu si subjek datanya ini sangat dirugikan juga. Ada contoh lain nggak nih tentang penerapan PDP selain tadi yang kita menerapkan aturan, training ke karyawan yang mengerjakan data-data tersebut, ada contoh lain nggak nih dari aku ngobrolin ke Mbak Ayu dulu gitu. Kalau dari saya biasanya memberikan saran untuk menyelaraskan SOP di perusahaan. Ya, jadi ketika nanti kita sosialisasiin juga SOP yang berlaku itu seperti apa gitu ya. Karena kalau pakai bahasa peraturan atau pakai bahasa perjanjian, biasanya mungkin orang awam tuh agak bingung gitu kadang maksudnya apa. Nah, dengan adanya sosialisasi yang tadi dijelaskan sama Ibu Agatha, itu kan 2 arah ya. Jadi bisa saling komunikasi, bisa saling nanya apa yang harus dilakukan. Karena sebenarnya awareness-nya tuh harus dari 2 sisi. Dari kita sebagai subjek data, sebelum kita memberikan, kita harus aware dulu data kita mau dipakai buat apa. Tapi juga dari perusahaan ketika dia menerima data, harus aware juga datanya boleh digunakan untuk apa aja. Kayak gitu sih, Mas. Kalau dari Mbak Agatha, contoh lain nih Mbak, PDP di Kalbe Pharma gitu Mbak. Di Kalbe. Mungkin karena pas kebetulan juga Kalbe udah dari tahun ini sih gitu ya, awal tahun mulai siap-siap gitu. Penerapannya salah satunya beneran kami mencoba untuk menyelaraskan yang 3 tadi itu gitu ya. Jadi secara teknologi gitu, itu istilahnya kayak di-upgrade lah gitu ya. Jadi memang ada, mungkin kalau mau dibilang ada kontainer khusus untuk data pribadi gitu, khususnya terkait sama data customer atau pelanggan gitu. Karena itu yang data yang menurut kami
paling sensitif gitu ya bisa dibilang, karena tadi ya berkaitan sama individu orang. Nah itu dari kontainernya udah disiapin, kemudian secara policy gitu udah dibikin sampai turunannya, dan yang berjalan, ini masih berjalan terus, pasti tadi istilah bisa training, sosialisasi gitu. Dan memang challenge-nya kalau di Kalbe dengan segitu banyak anak perusahaan gitu ya, dari sisi si holding company-nya PT Kalbe Farmanya ini berarti kan memang punya tanggung jawab untuk bikin standar gitu. Yang ini yang mesti diturunin sampai ke anak, cucu, cicit perusahaannya Kalbe gitu ya, yang banyak banget itu. Nah, challenge-nya di situ memang. Nah, tapi satu-satu ini sudah mulai berjalan, tinggal sosialisasi tadi, nyiapin orang-orangnya gitu. Oke. Berarti tadi aku kasih dikit tadi ada kata-kata bahwa SOP ya. Berarti memang harus distandarisasi dulu, habis itu diturunin sampai ke level anak cicit perusahaan tadi gitu biar mungkin biar tiap anak perusahaan itu juga punya guidance yang baku gitu ya, dan sama gitu bagaimana cara ngambilnya, cara ngolahnya sampai kayak ngeproteknya. Iya, boleh koreksi dikit. Apa tuh Mbak? Jadi yang dibikin adalah tadi guidance-nya, kalau pakai istilahnya Chris, guidance utamanya aja gitu. Terus nanti SOP-nya memang akhirnya akan disesuaikan sama perusahaan masing-masing gitu kan, karena sekali lagi udah Kalbe anak perusahaannya banyak, bisnisnya beda-beda gitu ya. Jadi mereka akan yang paling tahu lah biasanya yang paling pas tuh kayak gimana gitu. Kayak ngumpulin data gitu ya, ngumpulin data PT dari PT A sampai PT B, caranya bisa beda nih gitu. Yang penting ya standarisasi, baru nanti sesuai dengan budaya anak perusahaan masing-masing untuk diturunkan. Nah, ngobrol-ngobrol soal si PDP nih Mbak, apa sih sebenarnya bukan kegunaan, lebih ke arah manfaat kalau perusahaan itu benar-benar menerapkan PDP? Mungkin dari segi reputasi, citra, itu seperti apa tuh Mbak Ayu? Oke, sebetulnya yang mau ditanggulangi kan jangan sampai ada kegagalan ya Mas. Kalau misalnya ada kegagalan kan lebih repot gitu. Jadi kita mau siap-siap bagaimana caranya kita mau melindungi dan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi siapapun yang memberikan data pribadinya ke Kalbe. Jadi tentunya dengan adanya dokumen-dokumen yang sudah lengkap, yang sudah disesuaikan dengan UU PDP, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kemudian sudah patuh gitu ya kita dengan UU PDP, ya diharapkan tidak ada kejadian yang lebih buruk gitu, tidak ada kebocoran data, tidak ada kegagalan, tidak ada pelanggaran, karena semuanya sudah aware dan dokumen-dokumennya sudah align dengan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, kenapa menjadi penting untuk melindungi data pribadi ini bagi perusahaan? Tentunya perusahaan punya citra yang udah dijaga ya Mas, bertahun-tahun, apalagi Kalbe ya Bu ya. Betul. Jadi penting banget untuk perusahaan menjaga citra ini jangan sampai rusak hanya karena hal-hal seperti ini gitu kan. Apalagi Kalbe memang sedari awal itu sepengetahuan saya sudah sangat aware dengan pelindungan data pribadi, maka dalam menerapkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini sebetulnya kita hanya merapikan aja dokumentasi dari perusahaan gitu. Oke, bener nggak kalau misalkan aku tuh punya anggapan kayak gini sebagai orang awam ya. Ini contoh perusahaan Kalbe Farma, karena kita udah tahu perusahaannya rapih kok gitu, terus taat apa segala macam, sehingga kalau misalkan anak perusahaan Kalbe yang tadi kan yang A, sekarang yang B ya, yang B itu bikin kayak pameran, terus saya datang, terus dimintain data kayak misalnya untuk menang door prize atau giveaway gitu segala macam, bener nggak sih? Akhirnya saya sebagai orang awam itu, gue yakin kok kasih data gue gitu, atau kasih KTP, karena buat saya adalah ini perusahaan udah bagus nih, udah ibaratnya udah terpercaya lah untuk ngelindungin data si customer atau calon customer. Itu benar nggak sih kalau misalkan ternyata akhirnya saya sebagai orang awam punya pandangan seperti itu? Gimana Mbak Agatha? Benar apa enggak? Kalau dari sisi Kalbe, iya. Maksudnya pasti kami berusaha untuk bisa jagain data
kami sebutnya pelanggan ya, maksudnya mau beli produk atau pakai servisnya atau datang ke eventnya gitu ya, itu kami semua sebut sebagai pelanggan KLB. Kami pasti berusaha untuk menjaga itu gitu. Makanya tadi cobalah ekosistemnya gitu ya, istilahnya itu disiapin gitu supaya pada saat datanya ini ada yang masuk gitu, itu memang kita sudah secure. Gitu. Oke. Kalau dari Mbak Ayu nih, seperjalanan di MFS Law, ada hal apa lagi nggak yang pernah dialamin dalam penerapan si PDP? Terus biasanya media atau platform apa sih yang mengharuskan gitu, kayak ini kita harus ada konsen nih di sini gitu. Oke. Kebetulan kalau di kantor itu alhamdulillah belum pernah menangani yang kebocoran ya, karena kami selalu menyiapkan semuanya itu dari awal istilahnya gitu. Dari benar-benar semua dokumentasi yang tadi saya sampaikan itu harus betul-betul sesuai dengan peraturan. Tapi memang justru challenge-nya adalah bagi perusahaan pastinya dalam penerapannya, karena nggak semua juga subjek data seperti yang tadi Mas Chris sampaikan. Ada juga yang kalau terlalu ribet males ngisinya gitu ya. Kayak misalnya kita buka, gitu benar. Formnya berlembar-lembar nih, males bacanya gitu kan. Atau misalnya ada juga yang kalau misalnya klik di website atau di aplikasi tapi terlalu banyak yang diklik atau terlalu banyak yang harus diisi gitu ya, juga banyak yang malas gitu. Tapi kalau dari saya pribadi mungkin ingin memberikan sedikit pandangan gitu ya Mas. Justru dengan adanya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini, harusnya subjek data merasa lebih aman, lebih secure, karena data yang diberikan pasti akan diolah dengan baik kan gitu ya. Jadi kalau misalnya hanya untuk tick box aja, nggak ada salahnya lah 1 menit sampai 2 menit gitu untuk ngisi tick box atau baca misalnya privacy policy kalau misalnya kita buka website gitu kan, itu kan kebijakan privasinya ada tuh, mungkin nggak ada salahnya dibaca dulu 5 menit misalnya untuk memastikan bahwa data yang kita berikan itu akan dikelola dengan baik. Sebaliknya kalau misalnya dari pemberian data itu saja sudah tidak ada konsennya, kemudian juga tidak ada tujuan yang nggak jelas mau digunakan untuk apa, terus atau misalnya ketika bahkan kita mau ngasih nomor telepon dia nggak bilang apa-apa gitu ya, hanya minta aja, Mas Chris saya minta ya nomor teleponnya, hanya bilang begitu gitu, kita harus curiga gitu kan, loh ini datanya mau diapain ya gitu, harus lebih hati-hati lagi gitu sih. Jadi saat ini sebetulnya kalau saya di kantor lebih banyak dengan tim itu membantu untuk gimana caranya supaya perusahaan ini bisa meneruskan nih cerita-cerita saya tadi kepada calon pengguna data dan si calon subjek data gitu. Oke. Nah, kita mau ngobrolin soal PDP lagi nih, Mbak Agatha dan Mbak Ayu. Tapi sebelum itu aku mau ngingetin juga untuk Sobat Data bahwa jangan lupa nanti kita akan ada kuis. Jadi kuisnya itu Sobat Data wajib daftar untuk jadi peserta KAE 2025. Nanti caranya ada di kolom ini ya, di kolom deskripsi. Dan dari podcast ini akan ada pertanyaan yang kita kirimkan setelah kamu daftar untuk menjadi peserta. Dan kita akan berikan merchandise untuk 10 orang pemenang yang beruntung. Oke, kita lanjut lagi nih. Tadi udah pesan sponsor. Aku pernah ngalamin kejadian ini, Mbak Agatha dan Mbak Ayu, bahwa kita tiba-tiba, mungkin Mbak Agatha, Mbak Ayu juga pernah kali ya, dikirimin SMS entah dari antah berantah gitu ya. Selamat, Anda memenangkan hadiah 100 juta. Itu kalau di total mungkin kita udah jadi miliarder kali ya. Banyak banget soalnya kita terima SMS kayak begitu. Dan parahnya lagi sekarang itu udah masuk ke WhatsApp. Nah, yang saya alamin sekarang bahkan udah kayak penawaran entah properti apa segala macam yang nomornya kita nggak tahu, dan bahkan juga untuk entah pembelian ya saham apa atau apa segala macam yang kita nggak tahu nih, ini nomor kita mereka tuh dapat dari mana gitu. Aku sebenarnya sempat curiga kalau misalkan jangan-jangan berapa tahun lalu waktu beli nomor atau waktu kita beli pulsa ketengan, kalau sekarang kan udah lewat digital semua. Kalau 5-4 tahun lalu kan kita masih ke counter HP untuk beli pulsa ketengan.
dengan kejadian seperti itu sebenarnya bagaimana pendapatnya Mbak Agatha dan Mbak Ayu gitu? Nomor kita disalahgunakan oleh pihak lain yang membuat kita jadi miliarder bohongan gitu. Ngarep boleh ya, Ngarep gitu boleh. ya. Kalau ngomongin perlindungan data pribadi sih, kita mau bilang gini, mungkin itu bukan sepenuhnya jadi tanggung jawab perusahaan gitu. Artinya, oke, katakanlah perusahaan itu udah berusaha gitu ya segitunya untuk melindungi data-data pribadi tadi pelanggan, tapi pada akhirnya kan data pribadi kita yang apa tadi ya, kayak berisiko untuk disebar kemana-mana gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih ada baiknya kita sebagai orang yang punya data pribadinya ini gitu juga hati-hati gitu. Tadi kayak Mbak Ayu sudah sebut juga gitu ya, kalau misalnya ada yang minta data kita, kita pastiin dulu lah itu datanya mau dipakai buat apa gitu ya, siapa yang nanti akan pakai datanya gitu. Kalau tadi Chris cerita dapat penawaran menang apa namanya menjadi miliarder gitu ya. Saya ditawarin bibit lele, coba kayak apakah saya tidak layak untuk menjadi miliarder? Kayaknya enggak ya, tapi itu tadi pertanyaannya sama sih, kayak ini nomor saya kesebar kemana aja ya gitu. Jadi balik lagi kalau menurut saya sih kita walaupun oke lah kita nggak akan baca undang-undang yang 70-an pasal itu, tapi paling tidak prinsip-prinsip dasarnya ada baiknya kita tahu dan kita jagain sendiri gitu loh data kita gitu. Oke, kalau dari Bayu nih Mbak, kasus miliarder bohongan itu, SMS penipuan gimana? Oke, kalau dari saya sebenarnya tadi menambahkan sedikit aja dari yang Ibu Agatha sampaikan, kita sebagai subjek data boleh loh lapor sebetulnya, dan boleh juga meminta data kita untuk dihapus. Itu dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi kita bisa minta Bapak atau Ibu mohon hapus data saya dan saya tidak berminat pada iklan ini lagi misalkan, atau saya tidak berminat pada penawaran ini lagi. Biasanya kalau kita nanyanya dapat data saya dari mana, mereka nggak akan jawab. Jadi langsung aja kasih direction. Nah nanti kalau misalnya dia tetap melakukan itu, mungkin bisa dilaporkan gitu. Oke, berarti ini pertanyaan berikutnya, berarti kalau ada perusahaan yang tidak melakukan undang-undang PDP, ada sanksi dong. Tuh sanksinya apa aja tuh, Mbak? Oke. Pastinya ada sanksi, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi cukup tegas mengatur dari mulai sanksi administratif gitu ya, itu ada teguran, kemudian ada misalnya penghentian pengolahan data sementara, terus juga ada kewajiban untuk penghapusan, sampai ke denda bagi perusahaan juga ada. Tapi kalau kita mau lebih jauh lagi, cuman mungkin kita nggak akan bahas lebih rinci gitu ya Mas, bisa sampai sanksi pidana juga bagi perorangan dan perusahaan. Jadi itulah pentingnya untuk menerapkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini gitu. Termasuk kita misalnya sebagai subjek data ya, sekarang kalau teman kita nge-share KTP gitu, kita juga udah nggak bisa lagi tuh asal-asal kirim kepada pihak lainnya gitu. Itu kalau untuk perusahaan, kalau untuk perorangan sama. Oh, oke. Jadi baik perusahaan dan perorangan, si subjek datanya kalau misalkan udah ngerasa bahwa saya udah nggak nyaman nih karena data saya kok digunakan sembarangan, kita bisa ajukan keberatan dan minta untuk tidak dihapus gitu ya, tidak diulangi hal yang sama gitu. Nah, ngobrol-ngobrol soal apa namanya PDP nih Mbak, kalau di Indonesia kan kayaknya baru nggak sih PDP itu undang-undangnya, ya nggak sih Mbak? Baru 2022, tolong dikoreksi ya Mbak ya. Silakan. Karena sebagai lawyer lebih expert. 2022 undang-undangnya ada, kemudian mulai diterapkan ini baru banget, masih fresh, kemarin di bulan Oktober 2024 gitu. Itu di Indonesia. Jadi memang baru sih hitungannya. Nah, kenapa 2022 terus kayaknya baru beberapa bulan terakhir ini tuh jadi happening banget gitu, karena kita aku pas sebelum podcast kan aku baca-baca dulu soal ternyata undang-undangnya udah 2022, tapi kenapa baru sekarang galaknya tuh baru akhir-akhir ini gitu, gimana? Oke, jadi peraturan tuh juga kalau mau ditegakkan gitu ya Mas, dia dikasih waktu sosialisasi dulu. Nah, waktu sosialisasinya untuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini 2 tahun.
Jadi selama 2 tahun itu baik perorangan, perusahaan gitu atau organisasi itu semuanya dikasih kesempatan untuk mempelajari dulu nih dan siap-siap di perusahaan kita gimana ya cara menerapkannya, atau kita sebagai subjek data harus memperhatikan apa saja ya gitu. Dikasih waktu lah istilahnya untuk belajar selama 2 tahun. Nah, kenapa akhirnya jadi marak banget sekarang ini? Karena udah wajib untuk diterapkannya itu per Oktober 2024 gitu. Berarti ibaratnya regulator kasih kita 2 tahun untuk memahami, belajar dan diterapin ya. Nah, betul. tapi itu kalau di Indonesia, kalau di luar negeri Mbak Agatha atau di internasional gitu, ada nggak sih kayak yang sejenis PDP ini? Indonesia mungkin perbandingannya bukan cuma di Asia ya, tapi secara global Indonesia mungkin yang agak belakangan sih. Gitu. Jadi yang paling bisa dibilang paling ketat itu yang dan sekarang jadi kiblatnya Indonesia juga, undang-undang kita cukup banyak mengacu dari sana, itu GDPR, itu dari Eropa gitu. Jadi itu sangat-sangat detail, bahkan itu diatur gitu ya, apa yang harus dilakukan oleh terutama oleh kita sebagai orangnya, kita sebagai pihak yang minta data gitu ya. Itu apa yang harus dilakukan tuh detail banget gitu. Nah, itu yang di Eropa. Kemudian kalau di Amerika, kalau saya nggak keliru, dulu awalnya itu mulainya karena kaitannya sama healthcare. Jadi kalau dokter, tenaga kesehatan lah, tenaga kesehatan, kemudian penyedia jasa kesehatan, rumah sakit, klinik gitu, itu mereka wajib banget untuk ngejagain data pasiennya, gitu. Jadi itu bahkan sebelum GDPR setahu saya. Jadi udah, maksudnya bahwa terms perlindungan data pribadi mungkin terdengar asing, tapi secara praktek udah cukup banyak kok yang menerapkan itu gitu. Bahasanya aja mungkin beda-beda gitu ya. Secara global sebenarnya terutama Eropa dan Amerika ya, mereka sudah bukan cuma sampai level aware, tapi memang sudah diterapkan dalam regulasi. Nah, Indonesia agak belakangan aja sih sebenarnya. Gitu. Yang penting walaupun belakangan penerapannya memang harus segera dilakukan dan wajib ya. Kalau tadi kan Mbak Agatha udah jelasin ke kita nih tentang penggunaan PDP di luar sana, di Eropa gitu, di Amerika juga. Kalau dari Mbak Ayu nih, aku pengen nanya, kalau PDP di Indonesia itu kan tadi kan di luar tuh udah duluan gitu memulai, baru di Indonesia sebetulnya sebelumnya itu memang nggak ada sama sekali. Jadi apakah, karena saya di orang awam tuh mikirnya adalah, oh berarti sebelum undang-undang ini data kita kayak ya udah aur-auran aja gitu. Itu gimana tuh Mbak Ayu? Oke Mas, jadi sebenarnya Indonesia itu juga punya beberapa undang-undang yang udah mengatur. Salah satunya misalnya Undang-Undang ITE, kemudian Undang-Undang Kesehatan gitu. That's why kalau misalnya kita ke rumah sakit, waktu kita dimintain data gitu, biasanya kita harus isi konsen dulu. Nah cuman memang peraturan yang lebih rinci mengatur tentang bagaimana metode pengolahannya, penggunaannya, terus mewajibkan penjelasan kepada subjek data, tujuan penggunaannya, itu baru di Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Gitu. Berarti sebelumnya memang ibaratnya nggak perlu khawatir kalau dulu sempat kita ke rumah sakit atau mungkin berobat online kali ya, yang ibaratnya paling banyak nih data kita serahkan sepenuhnya gitu segala macam. Termasuk juga mungkin sebelumnya undang-undang tentang pengumpulan data ini yang berhubungan dengan e-commerce kali ya Mbak ya, tentang jual beli online gitu ya segala macam. Berarti memang ibaratnya kita sebagai orang awam tenang kok, dulu juga udah diterapin gitu. Cuman sekarang mungkin regulasinya dilengkapin lagi, dan disempurnakan lagi. Namanya udah langsung ada gitu ya, disempurnakan lagi gitu. Nah ini terkait dengan undang-undang si PDP ini, apakah nanti di di pemerintahan yang sekarang gitu ya, pernah ada ini nggak sih kabar atau apa segala macam bahwa ya ini akan tetap lanjut diterapin dan ibaratnya mungkin ada perubahan sanksi atau apa segala macam, gimana nih Mbak?
tentang pemerintahan yang sekarang ini, Sekarang. tentang undang-undang PDP-nya. Oke, kalau sekarang undang-undang PDP-nya kan sudah pasti nih akan diterapkan. Setelah ini akan ada pengesahan rancangan atau rancangan dari undang-undang PDP atau RPP PDP. Nah, rancangan inilah nanti yang versi lebih lengkapnya dan bisa jadi guideline atau jadi petunjuk gitu ya bagi perusahaan untuk membuat atau menyusun peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan gitu, sehingga nanti nggak bingung-bingung lagi gitu. Bagaimana cara untuk membuat atau menyusun peraturan-peraturan terkait PDP ini. Oke. Nah, itu tadi dari segi Mbak Ayu ngobrolin bahwa ya nanti di pemerintahan berikutnya akan terus dilakukan dan disempurnakan gitu tentang si PDP. Nah, aku mau nanya nih Mbak ke Mbak Agatha. Aku sebenarnya penasaran kalau data-data kami atau subjek data itu sudah berhasil dikumpulkan gitu Mbak. Lalu perusahaan itu akan melakukan apa terhadap data tersebut gitu, selain pastinya akan dilindungi juga gitu, diprotek gitu. Akan digunakan untuk apa dan mungkin bisa kasih sedikit gitu contoh atau hint lah buat kita seperti apa gitu data tersebut digunakan. Tadi apa nyebutnya sobat data ya? Sobat data. Oke. Jadi mungkin yang Mas Kris dan sobat data cukup familiar, tahu Netflix dong? Tahu kan? Itu pada saat kita registrasi, bikin account gitu ya di Netflix, itu kan kita masukin biasanya nama, alamat email gitu dan pasti pembayaran gitu ya, informasi gimana kita mau membayar si akun Netflix ini gitu. Nah, terus gunanya buat apa sih gitu sesudah kita ngasih data itu? Mungkin kalau Mas Kris, Mbak Ayu juga dan sobat data yang lain bandingin, sama-sama nih saya sama Mbak Ayu misalnya punya akun Netflix, ketika dibuka itu rekomendasinya pasti beda, gitu kan? Benar. Karena apa yang dilakukan di dalamnya selain ngumpulin tadi data nama, email gitu ya, pada saat kita menggunakan si aplikasi ini itu kan data juga gitu ya. Nah itu yang diproses gitu ya di belakang layarnya supaya si Netflix ini bisa ngasih sesuatu. Kalau dia kan berarti layanannya adalah film gitu ya, ngasih filmnya itu sesuai sama yang kita suka. Bahasanya mungkin gitu. Nah tahu dari mana si Netflixnya? Dilihat historicalnya tuh. Oh kalau Agatha tuh sukanya nonton film horor misalnya gitu, yang pemainnya siapa gitu ya. Nah itu nanti berikutnya ada algoritmanya di belakang yang mengatur dari semua film yang ada di Netflix yang kira-kira match sama selera saya tuh yang mana. Itu yang masuk rekomendasi gitu. Nah itu salah satu contohnya. Jadi bukan cuma kita kita artinya dari sisi perusahaan ya, ngumpulin doang terus mau dipakai buat apa? Tentunya dipakai buat kebutuhan bisnis. Nah, tadi saya kasih contoh yang mudah-mudahan cukup familiar gitu ya sama yang lain. Bisnisnya Netflix kan di situ tuh, gitu. Jadi ketika si Netflixnya bisa memberikan rekomendasi yang pas buat orang nih, gitu, yang berasa, oh ini filmnya pas banget nih sama selera gue gitu ya. Itu kan pasti si gue ini akan terus-terusan pakai Netflix kan. Akan terus nonton ya. Iya, akan terus nonton karena ngerasa iya pokoknya kalau rekomendasi yang dikasih Netflix tuh pas gitu. Nah, itu salah satu yang mungkin kalau dibilang sekarang bukan baru mulai sih, tapi sudah beberapa tahun belakangan itu salah satu yang secara mungkin saya ngomong dari sisi data analytics-nya itu yang jadi trennya gitu. Jadi kita si perusahaan atau penyedia layanannya itu bisa ngasih rekomendasi istilahnya yang pas sama si orang ini gitu. Jadi ada proses analytics ya di balik data tersebut sehingga nanti kami si subjek data atau orang yang memberikan data itu akan lebih engage terhadap ya kalau tadi contohnya Netflix ya lebih engage Netflix mungkin kayak milenial Gen Z sekarang sering dengerin Spotify ya, Spotify-nya juga akan lebih personal kali ya, yang ditampilkan, algoritma yang ditampilkan oleh aplikasi tersebut gitu. Nah, kita sampai di pertanyaan terakhir. Sebenarnya aku mau nanya karena Mbak Agatha dan Mbak Ayu ini dua orang yang
kita bisa bilang expert gitu di PDP Bayu gitu lebih ya. Oh iya. suhu dong. Nah, ada pesan nggak sih buat sobat data yang awam dan yang belum aware terhadap PDP itu seperti apa, dan bagaimana juga kami biar bisa lebih aware bahwa tiap data yang melekat di pribadinya kami, entah nama dan turunannya itu segala macam, itu sebenarnya penting. Ada pesan nggak nih dari Mbak Ayu dulu, lalu nanti ke Mbak Agatha? Oke. Kalau dari saya yang pasti yang pertama jangan sembarangan memberikan data ya. Jadi penting banget untuk kita sebagai subjek data tahu data kita tuh mau diambil oleh siapa sih, dan lebih jauh lagi kita harus tahu mau digunakannya untuk apa. Kalau bisa kita tahu berapa lama juga data kita akan disimpan oleh pihak tersebut gitu. Kemudian yang kedua, hati-hati dengan link yang berupa phishing. Itu kan biasanya kalau misalnya kita ngisi secara online gitu ya, atau secara elektronik, kayak kita gampang banget ngeklik gitu kan. Nah itu juga kita harus lebih hati-hati. Kemudian penting juga buat kita melakukan double authentication ya. Itu penting karena dengan adanya kunci ganda, kita sebenarnya akan lebih terlindungi lagi. Dan yang terakhir mungkin kalau dari saya, jangan malas membaca sih. Jangan malas membaca. Iya, jadi harus dibaca tuh dokumen-dokumen privacy policy-nya, kemudian form consent-nya, dan jangan sembarangan klik tadi itu sampai ke klik cookies tuh juga mungkin harus lebih hati-hati aja sih. Hati-hati. Dari Mbak Agatha, apa misalnya? Ini salah satu, baru banget kemarin saya ngobrol sama salah satu teman saya, sebenarnya ngomongnya tentang Gen Z sih gitu ya. Sobat data Gen Z di luar sana. Tapi salah satu yang secara pribadi saya harus admire, teman-teman yang Gen Z itu menurut saya lebih aware. Artinya sama data pribadinya mereka. Mungkin kalau dilihat dari sisi sosial media, kenapa sekarang itu cukup banyak juga teman-teman Gen Z yang jarang posting di feed gitu ya, yang menampilkan wajah mereka. Gitu, wajah mereka aja jarang, apalagi orang-orang terdekatnya mereka, gitu. Bahkan kadang-kadang ada yang kalau diperhatiin tuh profile picture-nya aja kosong gitu, kayaknya cuma abu-abu pakai itu. Nah, saya juga sempat ngobrol sama beberapa Gen Z ini, ya mereka ternyata memang, gue nggak mau aja orang tahu kehidupan pribadi gue, gitu. Bahkan kadang-kadang sampai di level kalau kita punya account di salah satu perusahaan ride hailing yang nyediain transportasi online, itu mereka memperbolehkan penggunanya untuk mengganti username. Jadi misalnya saya ganti bukan namanya Agatha gitu ya, sebut saja Mawar misalnya namanya gitu, itu boleh. Nah dan itu dipakai banget ternyata sama Gen Z. Jadi artinya tadi sesuai banget sama yang Mbak Ayu bilang, kita sudah harus banget gitu ya lebih aware sama apa yang kita share di luar sana gitu. Ke siapa kita nggak tahu gitu kan. Apalagi data-datanya karena satu bukan cuma menyangkut diri kita pribadi, tapi orang-orang sekitar yang mungkin kadang-kadang kita nggak sadar itu bisa kebawa gitu. Jadi memang kita sebagai yang punya data pribadi perlu lebih, bukan cuma aware juga, tapi lebih kritis. Kalau ada yang minta, ditanya aja buat apa sih gitu, minta data gue, apalagi sampai KTP gitu ya, minta difotoin gitu. Nah itu ditanya aja gitu. Mungkin itu sih. 2 kata tadi, kritis dan membaca ya. Jadi thank you banget nih buat Mbak Agatha dan Mbak Ayu buat waktunya. Kita udah ngobrol-ngobrol soal PDP sampai ke tadi proses analitik juga. Aku ngucapin terima kasih buat waktunya untuk Mbak Agatha dan Mbak Ayu juga. Terima kasih. Semoga kedepannya kita bisa ada waktu buat ngobrol-ngobrol lagi nih soal data dan tema-tema lainnya. Nah, untuk sobat data yang sudah menyaksikan episode perdana, jangan lupa daftar menjadi peserta Kalbe Analytics Expo di Februari 2025. Linknya akan ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk ikutin kuisnya. Untuk 10 orang sobat data yang beruntung akan mendapatkan masing-masing merchandise dari KAE Talks. Oke, itu dulu episode perdana, dan jangan lupa juga untuk nonton episode kedua tentang analitik yang akan ada di channel ini juga ya.
Sampai jumpa di episode mendatang. Bye-bye!